Ya, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali berjumpa pagi ini di dalam anugerah Tuhan. Dan pagi ini sebelum kita memulai semua aktivitas, ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20. Ibrani 6 ayat 19 dan ayat 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan itu ialah sauh yang kuat. Ya, pengharapan itu ibarat sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, sauh ya, kalau kita mengibaratkan seperti perjalanan sebuah kapal. Ya, kapal itu ketika dia ada di tengah laut, dia mau berdiam atau dia mau bersandar, maka dia melemparkan jangkar atau sauh ya. Dan sauh itu berat saudara ya. Sauh itu berat sehingga dapat menahan kapal itu agar tidak goyang ya. Dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita, aman bagi jiwa kita. Di dalam kita menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup ini, saudara, ya tidak ada seorang pun yang bisa lari dari pergumulan dan persoalan. Karena yang namanya kehidupan itu ya pasti ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tetapi yang terpenting ialah bagaimana kita ini tetap bertahan, menjadi kuat. Ya, maka dikatakan kita harus punya jangkar seperti kapal agar dia tidak goyang, saudara, di tengah laut ketika dia berhenti atau ingin bersandar di pelabuhan. Ya, yang menjadi sauh bagi kita itu, menjadi jangkar untuk kita tetap kuat, itu adalah pengharapan di dalam Kristus. Orang yang punya masalah ketika dia masih punya pengharapan kepada Tuhan, maka dia akan kuat mengalami persoalan dan badai hidup, tidak akan goyah. Tetapi orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi, ya, maka mereka itu akan kalah sebelum mereka bertanding bahkan. Tetapi orang yang masih punya pengharapan di dalam Tuhan, orang yang masih punya pengharapan kepada Kristus, yang masih bisa berharap kepada Tuhan, bahkan sekalipun kita belum melihat doa kita dijawab, tapi ketika kita masih punya pengharapan, itu artinya saudara ada kekuatan bagi kita. Ya, seperti pagi hari ini, kenapa saudara bangun untuk mendengarkan firman Tuhan? Kenapa saudara bangun untuk mendengarkan mezbah syukur? Karena ada pengharapan dalam hati kita. Ada pengharapan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Kita masih berharap kepada Tuhan, berharap akan sesuatu yang baik, dan pengharapan ini yang menjadikan iman kita kuat. Pengharapan ini yang menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangan mencoba mencari kekuatan di luar Tuhan. Ya, jangan mencoba mencari kekuatan berharap pada sesuatu yang bukan Tuhan. Pengharapan yang benar itu adalah pengharapan di dalam Kristus. Ya, dikatakan ayat 20, di mana Kristus ya telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, kita tahu pada perjanjian lama orang bisa menghadap Allah, ya harus melalui seorang imam besar. Imam besarlah yang wajib masuk untuk bertemu dengan Tuhan, melakukan pendamaian dosa. Dan Kristus menjadi imam besar bagi kita. Dia adalah satu pengharapan yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, dan kita tahu pada Kristus, saat Kristus Yesus disalibkan, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Kenapa? Karena Kristus masuk memberikan hidup yang kekal. Kristus masuk menjadi pendamaian bagi kita. Kristus masuk menjadi pengharapan dan sauh yang kuat bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu, apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah berhenti berharap. Sebab pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
hari-hari ini ya banyak orang yang mengalami sakit jiwa, tertekan, ya persoalan, ya sehingga jiwanya terganggu, ya perasaan, pikiran dan kehendaknya terganggu. Tapi orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, jiwanya kuat, jiwanya aman, dan mereka akan dijagai dan lindungi oleh Tuhan. Dan Yesus berjanji pada satu saat kelak di akhir zaman, Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput setiap kita umat tebusannya yang terus berharap, memiliki pengharapan di dalam Dia, yang tidak pernah berhenti untuk berharap sesuatu yang baik dari Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah cari Tuhan. Saya bersyukur pagi ini banyak yang bangun untuk mendengarkan misbah syukur, mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya ya kita masih punya pengharapan di dalam Kristus. Dan orang-orang yang tidak pernah berhenti berharap, mereka yang akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Apapun persoalanmu hari ini, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kami terus menjadikan Engkau pengharapan dalam hidup kami. Apapun persoalannya, sebesar apapun masalah yang harus kami hadapi, pengharapan itulah sauh yang kuat dan yang aman bagi jiwa kami. Kami tidak akan tergoyahkan selama kami berharap dan masih percaya akan datangnya keadaan baik karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan dari hati kami pujian ini pagi hari ini. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan kami Tuhan. Aku bertahan, Kau harapan kami, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau yang kuatkan kami bertahan, Kau harapan dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Sekalipun banyak persoalan, tantangan, pencobaan yang harus kami hadapi, kami tahu Engkau sauh yang kuat bagi jiwa kami. Engkau pengharapan kami Tuhan, dan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Kami tidak akan tergoyahkan selama kami berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati, Engkau sudah merobek tabir itu, dan Engkau masuk menjadi perjanjian. Engkau masuk menjadi pendamai sebagai imam besar bagi setiap kami. Karena itu tidak ada yang kami ragukan. Kami sangat percaya di dalam Engkau ada jawaban, dalam Engkau ada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih-Mu yang besar. Kami tahu Engkau tidak akan pernah biarkan setiap kami berjalan sendiri. Karena itu pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yang bangun pagi ini mau bekerja Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Yang sekolah, yang kuliah, ibu-ibu rumah tangga yang di rumah, kami percaya dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan sempurna. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat-niat jahat orang. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami perkatakan hari ini adalah hari damai sejahtera, hari sukacita, hari keberhasilan bagi setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, pegang tangan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam persoalan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri penghiburan.
Bahkan yang berulang tahun hari ini Tuhan, kami percaya umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, penyertaan Tuhan sempurna. Kami sangat percaya Bapa, Engkau yang memberkati juga bangsa negara kami Indonesia, menjauhkan bangsa yang dari segala murka Allah, bencana, gempa, kerusuhan, kekacauan, krisis. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjadi pengharapan bagi kami, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.